Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1333, Penguasa Penadao. Di medan perang di sisi lain, Ye Guan berdiri di tempat. Di sekelilingnya, aura keteraturan dan niat pedang meningkat tajam bagaikan letusan gunung berapi. Pesan niat pedang, fakta bahwa para orang suci sejati di medan perang ini mampu bertahan dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sudah cukup membuktikan betapa mengerikannya mereka. Tetapi pada saat ini, mereka semua memilih untuk percaya pada Ye Guan. Mereka tahu betul apa artinya percaya satu sama lain. Sampai batas tertentu, itu berarti penyerahan dan terikat oleh perintah pihak lain di masa mendatang. Tapi lalu kenapa, jika kita tidak bisa memenangkan pertempuran hari ini, kita semua akan mati, dan peradaban di sisi lain juga akan hancur? Dalam situasi ini, jika kita masih peduli dengan masalah pribadi, apakah ada harapan bagi peradaban di seberang sana? Jika Ye Guan dapat memimpin mereka memenangkan pertempuran ini, lalu apa pentingnya jika mereka percaya padanya? Haha, Ye Guan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Semuanya, ikuti aku untuk membunuh klan dewa. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba berbalik, berubah menjadi cahaya pedang dan menyerbu menuju lorong misterius itu. Di belakangnya, Haoran Zenseng dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Junyu dan Sangang tidak mengikuti. Junyu harus tinggal di sini. Jika tidak, begitu bintang-bintang itu jatuh, seluruh alam semesta di bawahnya akan hancur. Dan Sangang juga memiliki misinya sendiri. Ia harus menggali lorong untuk meninggalkan secercah harapan bagi peradaban di seberang. Di dalam menara kecil, Zhu Dao mendongak, ekspresinya sangat serius. Tentu saja dia tahu tentang perubahan Ye Guan. Pada saat ini, kekuatan Ye Guan sebenarnya tidak lebih lemah dari Kaisar Fan Zhao dari peradaban pantai seberang. Tetapi masalahnya adalah wanita itu juga menjadi lebih kuat. Pertempuran ini, hasilnya tidak dapat diprediksi. Sekarang dia tentu berharap Ye Guansheng akan menang. Selama Ye Guansheng menang, dia akan dapat memulihkan kultivasinya. Tetapi dia juga tahu betul bahwa jika Ye Guan menang, dia mungkin tidak akan pernah maju. Jadi hasil terbaiknya adalah mereka berdua akan menderita kerugian. Dan kemudian dia akan keluar untuk mengambil keuntungan. Memikirkan hal ini, Zhu Dao tidak dapat menahan tawa. Jika itu benar, maka dia menghasilkan banyak uang. Gunung Fanjing, saat itu sudah bulan November, dan di Guizhou dan Guizhou sudah musim dingin saat ini. Saat itu sedang hujan, sehingga cuaca sangat dingin dan para wisatawan yang datang untuk bermain semuanya mengenakan pakaian tebal. Pemilik Penadao yang sedang menyapu toilet tidak tahu apa yang dirasakannya. Dia tiba-tiba berhenti dan berlari keluar. Dia menatap ke kedalaman langit berbintang. Setelah beberapa saat, dia tertawa. Akhirnya berakhir. Raja pendukung sialan ini. Saat dia berbicara, tatapan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Tianming, mari kita lihat bagaimana kamu memenangkan ronde ini. Di saluran ruang waktu, Ye Guan memimpin, dan di belakangnya, orang-orang kuat seperti Haoran Zenseng mengikuti dari dekat. Namun, tanpa diduga, tidak seorang pun menghentikan kami di sepanjang jalan. Segera, Ye Guan membawa Haoran dan master formasi lainnya ke pintu keluar. Tepat saat mereka hendak memasuki wilayah kekaisaran, tiba-tiba seluruh saluran ruang waktu hancur, dan gelombang kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia menyerbu ke arah mereka. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, mengetuk ringan ibu jarinya, dan pedang King Xuan pun terbang keluar. Dalam sekejap, seluruh kekuatannya hancur. Pada saat yang sama, dia memimpin semua orang untuk membunuh. Wilayah kekaisaran,
Ketika Ye Guan dan yang lainnya memasuki wilayah kekaisaran, Kaisar Ming sudah menunggu di sana. Ada puluhan ribu orang kuat di mana-mana, dan di antara puluhan ribu orang kuat ini, sedikitnya mereka adalah orang suci sejati. Setidaknya mereka semua adalah orang suci sejati. Melihat barisan ini, ekspresi ke-12 orang suci sejati di belakang Haoran semuanya menjadi serius. Mereka telah bertarung dengan klan kekaisaran berkali-kali, kecuali generasi pertama para orang suci sejati. Mereka tidak pernah terlibat dalam pertempuran menentukan dengan klan kekaisaran. Oleh karena itu, mereka tidak jelas tentang kekuatan spesifik klan kekaisaran. Dan pada saat ini, ketika mereka melihat puluhan ribu orang kuat tingkat orang suci sejati, mereka tahu bahwa mereka telah sangat meremehkan klan kekaisaran ini. Tapi lalu kenapa, tak seorang pun dari 12 orang suci sejati di lapangan menunjukkan rasa takut? Kaisar Ming menatap Ye Guan, sang pemimpin, dengan jijik di wajahnya. Kau ingin membunuh klan kekaisaranku, apakah kau layak? Haha, Ye Guan tertawa terbahak-bahak, terdengar suara tawa, dan pedang pun menyalak. Sasarannya bukanlah Kaisar Ming, melainkan orang kuat terdekat dari klan Kaisar di sebelah kanannya. Ketika orang kuat dari klan Kaisar melihat Ye Guan datang ke arahnya, dia merasa ngeri. Dia tidak menyangka Ye Guan akan tiba-tiba menyerangnya. Dia hendak menyerang, namun kecepatan pedang Ye Guan tiba-tiba meningkat, dan dalam sekejap, tenggorokannya terbelah dan kepalanya melayang keluar. Bunuh dalam sekejap dengan satu pedang, Ye Guan menatap Kaisar Ming yang murung di kejauhan dan hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang mereka. Teman Ye, ketika kamu pergi ke kota kekaisaran, biarkan orang suci sejati asli beristirahat dengan tenang. Orang yang berbicara adalah Jun Yu, biarkan orang suci sejati itu beristirahat dengan tenang. Ye Guan sedikit bingung. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba berjalan keluar perlahan dari terowongan ruang waktu. Jun Yu, melihat Jun Yu, semua orang sedikit bingung. Haoran terkejut, Jun Yu, peradaban di sisi lain. Jun Yu tersenyum dan berkata, kekuatanku adalah mempertahankan formasi, tidak akan terjadi apa-apa dalam jangka pendek. Orang suci sejati Haoran menoleh dan melihat. Baru kemudian dia menyadari bahwa tubuh asli Jun Yu sebenarnya masih berada di medan perang di sisi lain, dan hanya klonnya yang datang. Jun Yu menatap Ye Guan dan yang lainnya. Tiba-tiba aku menyadari bahwa pertempuran ini seharusnya menjadi yang terakhir. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Orang suci sejati yang asli melawan klan kekaisaran dan meninggal di luar kota kekaisaran. Dia belum bisa beristirahat dengan tenang sampai sekarang. Teman kecil Ye, jika kamu bertemu dengannya kali ini, tolong biarkan dia beristirahat dengan tenang. Orang suci sejati yang asli, Ye Guan mengangguk. Baiklah, tapi kita harus berurusan dengan orang ini terlebih dahulu. Jun Yu menggelengkan kepalanya dan menatap di Ming. Pria ini sudah setengah jalan keluar dari Dao. Kau tidak bisa membunuhnya. Aku akan menahannya sementara kau pergi ke Diceng. Pegang aku. Kaisar Ming tiba-tiba tertawa. Betapa konyolnya, kau hanyalah seorang Sein sejati. Bahkan jika kau adalah Sein sejati puncak, kau tidak layak menjadi lawanku. Terlebih lagi, 70% kekuatanmu digunakan untuk menyegel kekuatan bintang-bintang. Bagaimana kau bisa menahanku? Betapa konyolnya. Ye Guan juga sedikit khawatir. Dia dapat merasakan kekuatan Kaisar Ming, yang pastinya melampaui kekuatan seorang suci sejati. Jun Yu menatap Ye Guan dan tersenyum. Pergilah. Ye Guan menatap Jun Yu dalam-dalam. Senior, jaga diri. Setelah berkata demikian, dia berbalik, terbang dengan pedangnya, dan menyerbu ke arah kanan bersama Haoran, Zenseng, dan yang lainnya. Ye Guan dan Haoran membuka jalan dengan pedang mereka dan tak terkalahkan.
beberapa orang kuat dari klan kekaisaran yang memimpin serangan terbunuh seketika saat mereka mencoba melawan. Dalam sekejap mata, Ye Guan dan Santo sejati Haoran membuat lubang di hati mereka. Pada saat ini, Kaisar Ming hendak mengambil tindakan. Namun pada saat ini, Junyu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya perlahan, dan dalam sekejap, ruang antara langit dan bumi tiba-tiba mendidih, dan kehendak suci sejati yang kuat melonjak menuju Kaisar Ming. Kaisar Ming penuh dengan penghinaan. Semut, setelah berkata demikian, dia menjentikkan lengan bajunya, dan suatu kekuatan dahsyat seketika menghancurkan kehendak para orang suci sejati di sekitarnya. Tetapi pada saat berikutnya, dia tidak tahu apa yang dia rasakan, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Kemudian, sebuah tinju menghantamnya dengan keras dan memaksanya mundur dengan keras. Setelah Diming berhenti, dia mendongak ke arah Junyu di kejauhan, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Niat tinju yang sebenarnya, bagaimana mungkin, kamu? Arti tinju yang sebenarnya, yang terbaik dalam tinju. Meski belum melewati half step trail, tapi sudah hampir sampai. Sederhananya, memiliki makna sejati semacam ini setara dengan berada sangat dekat hingga setengah langkah jauhnya. Di kejauhan, Junyu tersenyum dan berkata, "Jika bukan karena susunan pemusnahan kekaisaran klan kekaisaranmu begitu kuat, aku seharusnya datang ke wilayah kekaisaranmu sejak lama untuk melihat orang-orang kuat di wilayah kekaisaranmu." Susunan penghancur kaisar, ini adalah formasi besar yang diciptakan oleh Kaisar Agung dari klan kekaisaran. Ketika klan kekaisaran mengaktifkan formasi, mereka ingin langsung menghancurkan seluruh peradaban di sisi lain. Akan tetapi, mereka tidak menyangka bahwa orang suci sejati yang asli ternyata mampu menahan kedatangan bintang-bintang sendirian. Yang paling mengerikan dari formasi ini adalah begitu diaktifkan, bintang-bintang akan turun tanpa henti dan tak terhingga. Dapat dikatakan bahwa selama klan kekaisaran tidak menutup formasi ini akan ada selamanya, dan bintang-bintang juga akan ada selamanya. Tidak seorang pun dapat menghancurkannya di bawah Kaisar Agung. Alasan mengapa klan kekaisaran langsung menggunakan formasi ini adalah untuk membunuh seluruh peradaban di sisi lain. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa peradaban di sisi lain benar-benar akan menghasilkan manusia super kuat yang menakutkan. Ketika orang suci sejati asli melancarkan serangan balik terhadap klan kekaisaran, dia sebenarnya ingin menghancurkan klan kekaisaran dan memberi peradaban di sisi lain kesempatan untuk bernapas. Namun, dia gagal. Setelah orang suci sejati awal pergi ke klan kekaisaran, Junyu mengambil alih pekerjaannya dan terus melawan bintang-bintang sampai sekarang. Diming menatap Junyu. Kali ini tak ada lagi penghinaan di matanya, melainkan sedikit kesan serius. Arti yang paling benar, menakutkan sekali, orang-orang kuat di peradaban ini tidak memiliki latar belakang keluarga Kaisar Agung. Tetapi mereka dapat mencapai titik ini. Ini sungguh mengerikan. Jika orang-orang ini diizinkan mencapai lebih dari jalan setengah langkah, Kaisar Ming tidak berani memikirkannya. Diming menoleh dan melirik ke ujung kejauhan. Di sana, Ye Guan memimpin Haoran Zenseng dan yang lainnya untuk berjuang maju, dan puluhan ribu orang kuat dari klan Kaisar tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Melihat pemandangan ini, wajah Diming menjadi gelap, tetapi dia tidak menyerang Ye Guan dan yang lainnya. Sebaliknya, dia berbalik dan meninju Junyu yang berada tidak jauh. "Kita harus berurusan dengan Junyu dulu." Klon Junyu tiba-tiba tertawa. Dia maju selangkah, lalu mundur selangkah. Dalam sekejap, bayangan bintang maya setinggi 1000 kaki muncul di antara langit dan bumi. Citra virtual bintang setinggi 1000 kaki ini menonjol keluar, dan bintang-bintang bersinar terang. Kekuatan miliaran bintang menyapu dengan dahsyat dan langsung menjatuhkan Kaisar Ming. Pada saat yang sama,
alam semesta dan galaksi di sini tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah Kaisar Ming berhenti, dia menatap Junyu di kejauhan dengan tak percaya, dan berkata dengan suara gemetar, "Bagaimana mungkin kau bisa? Ini adalah tinju penghancur Kaisar. Bagaimana mungkin kau?" Tinju penghancur sang Kaisar, diciptakan oleh Kaisar Agung dari klan Kekaisaran, dan satu pukulannya memiliki kekuatan miliaran bintang. Junyu tersenyum dan berkata, "Setelah bertarung melawan arai penghancur Kaisar ini selama bertahun-tahun, aku telah memperoleh beberapa wawasan, jadi aku menciptakannya." Mendengar ini, hati Kaisar Ming bergetar ketakutan. Takut, pada saat ini, dia benar-benar merasakan takut. Ini dia monster super lainnya. Di kejauhan, Junyu perlahan menutup matanya, merentangkan kedua telapak tangannya, lalu perlahan mengepalkannya, dan berkata sambil tersenyum, "Jika bukan karena kebutuhan untuk menahan arai penghancur Kaisar, seorang Taois setengah langkah sepertimu yang sangat lemah. 3 pukulan. 3 pukulan bisa membunuhmu." Bab 1334. Aku akan mati hari ini tanpa meninggalkan nama. 3 pukulan. Mendengar ini, Kaisar Ming tertawa terbahak-bahak. "Sombong sekali, sombong sekali. Kau hanya seorang santo sejati. Tetapi berani mengatakan bahwa kau dapat membunuhku dengan 3 pukulan. Kau seperti katak di dalam sumur yang melihat ke langit. Sungguh konyol." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah tinju datang langsung ke arahnya. Tinju penghancur sang Kaisar. Ketika pukulan ini datang, kekuatan miliaran bintang terkondensasi dalam sekejap, dan kekuatan pukulan yang dahsyat langsung menekan aura yang terpancar dari Kaisar Ming. Meskipun tingkatan di Ming setengah tingkatan lebih tinggi dari Junyu, ketika menghadapi pukulan ini, Di Ming benar-benar merasakan kekuatan penindasan yang mengerikan. Kaisar Ming meraung keras, melompat ke depan, mengulurkan tangan kanannya, mengepalkan kelima jarinya, dan pada saat mengepalkan tinjunya, sebuah pikiran kuno tersapu keluar, dan cara serta hukum agung yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi antara langit dan bumi pada saat ini, yang berisi perubahan tak terbatas. Setelah perubahan itu, segala macam perubahan digabungkan, dan niat tinju itu melonjak selamanya, perkasa dan tak berujung. Tinju Dao Kaisar. Tinju ini diciptakan oleh Kaisar Agung klan Kekaisaran saat itu. Sekali tinju ini digunakan, maka tingkat penglihatan hukum seseorang akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan tahu seseorang akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, Kaisar Ming saat ini sama sekali bukan Kaisar Agung. Oleh karena itu, dia tidak dapat melihat tingkat yang lebih tinggi sama sekali. Dia hanya dapat melihat tingkat Dharma yang lebih tinggi. Setelah pukulan ini, niat tinju kedua pria itu akhirnya seimbang, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Kedua kekuatan mengerikan itu bertabrakan, dan seluruh galaksi mulai menghilang sedikit demi sedikit. Niat tinju itu bertempur dan menghancurkan segalanya, sungguh mengerikan. Meski pukulan ini tidak menghasilkan kekalahan, wajah Di Ming sangat jelek, karena Junyu di depannya bukanlah tubuh aslinya, jika tubuh aslinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Ia menyesal bahwa untuk mencapai jalan setengah langkah, ia telah mencari benda-benda eksternal dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya untuk membantu. Kalau saja dia keluar dari jalan setengah langkah selangkah demi selangkah, dia tidak akan pernah mampu bersaing dengan orang di depannya. Junyu tidak berniat membunuh Di Ming. Tentu saja kloningannya saat ini juga tidak dapat melakukannya. Yang harus dia lakukan hanyalah mengulur waktu untuk Ye Guan dan yang lainnya. Pada saat ini, Di Ming juga menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada Junyu, jadi tinju kedua belah pihak bertabrakan dan jalan buntu terjadi. Setelah sang pemimpin kembali ke belahan dunia lain,
Ia segera memanggil semua orang kuat dan mengumumkan apa yang terjadi di medan perang di sisi lain kepada publik. Alasan mengapa hal ini tidak diumumkan ke publik sebelumnya adalah karena tidak dikhawatirkan menimbulkan kepanikan. Lagi pula, tidak ada gunanya mengumumkannya. Lagi pula, kecuali orang-orang kuat tingkat orang suci sejati, orang-orang lainnya tidak bisa membantu apapun dalam pertempuran. Karena alasan inilah selama bertahun-tahun, hanya mereka yang telah mencapai tingkat tertentu yang mengetahui rahasia-rahasia ini. Tapi sekarang berbeda, karena Ye Guan membutuhkan kekuatan iman. Dia yakin bahwa ada miliaran makhluk di dunia lain, yang pasti akan membantu Ye Guan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengumumkan kejadian di medan perang sisi lain agar makhluk tak terhitung jumlahnya dari peradaban lain dapat mengetahuinya. Di bawah operasi pemimpin dan sekelompok orang kuat di kuil suci, kejadian di medan perang di sisi lain menyebar ke seluruh peradaban di sisi lain dengan kecepatan yang sangat cepat. Keluarga kekaisaran, Ye Guan memimpin semua orang untuk bergegas maju. Target mereka adalah kota kekaisaran. Kota kekaisaran, ini adalah ibu kota keluarga kekaisaran. Sejak Kaisar Agung dari klan kekaisaran menjadi kaisar, wilayah kekaisaran hanya pernah diserbu oleh satu orang sepanjang sejarah. Orang suci sejati yang asli dari peradaban seberang. Pada saat itu, orang suci sejati yang asli dari peradaban pantai lain berjuang menempuh perjalanan dari peradaban pantai lain ke kota kekaisaran dengan kekuatan alam orang suci sejati. Dalam pertempuran itu, seluruh keluarga kekaisaran dimobilisasi. Meskipun orang suci sejati asli akhirnya terbunuh, seluruh keluarga kekaisaran juga membayar harga yang sangat tragis. Dan sekarang, seseorang datang untuk membunuh keluarga kekaisaran lagi. Para orang kuat dari klan kekaisaran yang mengejar Ye Guan dan lainnya bergegas ke arah mereka seperti orang gila. Mereka tidak akan pernah membiarkan rasa malu tahun ini terjadi lagi. Namun, Ye Guan dan Haoran yang berada di depan, menyingkirkan jalan dengan pedang mereka dan tak terhentikan sepanjang jalan. Tak seorang pun dapat menghentikan pedang mereka. Di belakang mereka, ke-12 orang suci sejati mengikuti dari dekat dengan punggung mereka saling membelakangi. Mereka dengan panik menahan serangan dari orang-orang kuat di belakang Ye Guan dan Tru Sein Haoran. Meskipun ke-12 orang suci sejati tidak sekuat orang suci sejati Haoran dan Junyu, mereka semua selamat dari medan perang di sisi lain. Dan kekuatan mereka jelas tidak sebanding dengan orang suci sejati biasa. Untuk sesaat, ke-14 orang itu tak terkalahkan dan langsung menuju kota kekaisaran. Pada saat ini, beberapa aura mengerikan tiba-tiba bergulung dari jauh, dan aura yang kuat itu benar-benar menghancurkan ruang dan waktu di depan mereka menjadi bubuk. Ye Guan, yang berada di depan, menyipitkan matanya sedikit, mengayunkan pedang, dan langsung memotong beberapa aura. Ruang waktu terbelah, dan 3 lelaki tua berjalan keluar bersama-sama. Mereka semua mengenakan jubah dan mantel hitam yang sama. Aura mereka bagaikan air mendidih, mengguncang ruang waktu di sekitarnya hingga berkeping-keping dan menghancurkannya. Yang lebih tua dari klan kekaisaran, meskipun ketiga tetua belum setengah langkah melampaui Dao, aura yang mereka pancarkan tidak lebih lemah dari pemimpin klan sebelumnya, Diming. Melihat ketiga tetua itu, para petinggi klan kaisar di belakang Ye Guan dan yang lainnya semua terkejut dan memberi hormat satu demi satu. Salam kepada tetua Dinan, tetua Diyun, dan tetua di Qiu. Kaisar Nan, Kaisar Awan, Bukit Kaisar, 3 tetua tertinggi dari klan kekaisaran telah berpartisipasi dalam pengepungan orang suci sejati asli dari peradaban pantai lain dan selamat. Dinan yang memimpin jalan menatap Ye Guan dengan tatapan muram yang mengerikan. Dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, seseorang akan datang untuk membunuh klan Di lagi.
Apalagi dia masih remaja. Tepat saat Dinan hendak berbicara, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Bunuh." Begitu kata, "bunuh" keluar, cahaya pedang langsung muncul di depan Kaisar Nan. Kaisar Nan mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba menekannya ke bawah. Dengan tekanan ini, kekuatan Tao yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun dari langit dan bumi, langsung menekan cahaya pedang Ye Guan di tempatnya. Namun pada saat berikutnya, disertai suara dentingan pedang, cahaya pedang langsung menghancurkan semua kekuatan Tao, dan pedang itu datang di hadapan Kaisar Nan. Kaisar Nan terkejut dan menangkisnya dengan tangannya. Kekuatan Tao yang tak terhitung jumlahnya dipadatkan dalam bentuk baju besi. Ledakan, dengan suara keras. Baju besi yang dipadatkan oleh Taoisme langsung dihancurkan oleh pedang King Xuan milik Ye Guan, dan Dinan dipaksa mundur dengan keras oleh pedang Ye Guan. Kekuatan pedang sungguh mengerikan. Tepat saat Ye Guan hendak menghunus pedangnya lagi, dua aura kuat tiba-tiba datang ke arahnya seperti gelombang pasang. Orang-orang yang mengambil tindakan adalah Di Yun dan Di Qiu. Ye Guan mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Kedua aura itu langsung terkoyak menjadi berkeping-keping olehnya. Melihat pemandangan itu, keduanya terkejut. Mereka tidak menyangka pedang Ye Guan begitu mengerikan. Ye Guan baru saja hendak bergerak, namun pada saat ini, dia melihat semakin banyak orang kuat dari klan kekaisaran berdatangan dari segala penjuru. Melihat pemandangan ini, dia mengerutkan kening. Di belakang Ye Guan, seorang Saint sejati tiba-tiba berkata, "Saint sejati Haoran, teman Ye, kita tidak bisa bertarung sampai mati dengan mereka di sini." Ye Guan mengangguk, "Ayo kita berjuang keluar." Pada saat ini, tubuh dan jiwa Santo sejati yang telah berbicara sebelumnya tiba-tiba mulai terbakar. Di belakangnya, tubuh dan jiwa ke-11 orang suci sejati juga mulai terbakar. Ye Guan tercengang. Sang Santo sejati memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Sahabat Ye, kami tidak bisa mengikutimu," dan Sang Santo sejati Haoran keluar bersama-sama. Mereka sangat sadar bahwa ada semakin banyak orang kuat di klan kekaisaran, dan jika mereka terus mengikuti Ye Guan dan terus Saint Haoran, mereka hanya akan menjadi beban. Melihat para orang suci sejati membakar tubuh dan jiwa mereka, Ye Guan terkejut dan hendak berbicara untuk menghentikan mereka. Tetapi Haoran menghentikannya. Haoran menatapnya dan berkata, "Pergilah." Ye Guan memegang erat pedang King Xuan di tangan kanannya, tangannya gemetar. Orang suci sejati terkemuka dari pantai lain tiba-tiba perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung kejauhan. Matanya penuh dengan kerinduan dan penyesalan, dan dia berkata dengan lembut, "Sejak kami lahir, kami selalu memuja orang suci sejati asli. Sayangnya, kami tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Saya mendengar dari senior Junyu bahwa tubuh orang suci sejati asli berada di luar kota kekaisaran. Saya pikir saya bisa melihatnya kali ini, tetapi sayangnya." Sambil berkata demikian, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Ye Guan serta Haoran Zenseng yang tidak jauh darinya, lalu berkata sambil tersenyum, "Teman Ye, Haoran Zenseng, tolong biarkan orang-orang kuat dari wilayah kekaisaran melihat keanggunan para pendekar pedang kita dari sisi lain peradaban. Haha." Setelah berkata demikian, dia dan 12 orang suci sejati di belakangnya bergegas menuju Di Yuan dan yang lainnya. Orang suci sejati Haoran menangkap Ye Guan dan terbang dengan pedangnya, menuju ke kota kekaisaran klan kekaisaran. Di belakangnya, ledakan dan tawa keras terus bergema di antara langit dan bumi. Ke-12 orang kudus sejati semuanya memilih untuk menghancurkan diri mereka sendiri. "Jika saya meninggal hari ini, saya tidak akan meninggalkan nama." Ke-12 orang suci sejati secara paksa menahan Dinan dan yang lainnya, dan ketika Dinan dan yang lainnya melepaskan tangan mereka,
Ye Guan dan orang suci sejati Haoran telah berjuang keluar dan langsung menuju kota kekaisaran. Melihat pemandangan ini, ekspresi Kaisar Nan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia meraung, "Hapus jiwa ke-12 orang ini sepenuhnya, dan jangan biarkan mereka menjalani kehidupan setelah mati." Setelah berkata demikian, dia memimpin semua orang terbang ke angkasa dan mengejar Ye Guan dan Trusein Haoran. Di kejauhan, Ye Guan dan Trusein Haoran terbang dengan pedang mereka. Mereka telah meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal. Ye Guan, yang memimpin, sudah merasakan keberadaan kota kekaisaran. Dalam waktu setengah seperempat jam paling lama, mereka akan dapat mencapai kota kekaisaran. Pada saat ini, cahaya suci tiba-tiba melesat ke langit dari dalam bumi, menuju langsung ke arah Ye Guan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, di jalan menuju kota kekaisaran, berbagai formasi yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan, dan satu demi satu sinar cahaya ilahi melesat ke langit, langsung menuju Ye Guan dan Trusein Haoran, mencoba menghentikan langkah mereka. Kilatan cahaya pedang melintas di mata Ye Guan yang berada di depan. Dia mengayunkan pedangnya dengan cepat, lalu sinar cahaya pedang menyambar keluar. Cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya hancur dan berubah menjadi energi yang tak terhitung jumlahnya yang meledak di antara langit dan bumi, seterang kembang api. Namun, cahaya ilahi terlalu banyak. Meskipun Ye Guan dan Trusein Haoran bergabung, kecepatan mereka akhirnya melambat. Pada saat yang sama, aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di belakang mereka berdua. Kemudian Dinan dan yang lainnya hendak menyusul. Pada saat ini, orang suci sejati Haoran di belakang Ye Guan tiba-tiba berkata, "Temanku." Ye Guan merentangkan kedua telapak tangannya, dan pedang King Xuan melesat keluar. Dia menoleh dan menatap Haoran Zenseng, yang tersenyum tipis. "Apakah kamu ingat apa yang kita bicarakan di awal? Aku ingin meminta sedikit bantuanmu." Ye Guan menatap ke arah Sein sejati Haoran. Ekspresinya sedikit berubah. "Senior, kami." Santo sejati Haoran tersenyum tipis. "Kair." Saat suara itu berakhir, seorang wanita perlahan berjalan keluar dari belakang Trusein Haoran. Wanita itu mengenakan gaun sutra hijau dan tampak lembut dan pendiam. Orang suci sejati Haoran menatap Ye Guan dan berkata, "Sahabatku, Kair adalah tunanganku. Dia mengikutiku selama bertahun-tahun dan telah melalui banyak lika-liku dalam hidupnya. Aku ingin kau." Xiaoran, pada saat ini, wanita itu tiba-tiba meraih tangan Haoran. Dia tersenyum tipis. Matanya penuh kelembutan. "Jika kamu mati, aku akan mengikutimu." Haoran menatap wanita itu dan menggelengkan kepalanya. Wanita itu menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian, Santo sejati Haoran tiba-tiba tertawa. Dia menatap Ye Guan dan berkata, "Jalan di depan akan bergelombang. Harap berhati-hati." Setelah berkata demikian, dia menarik gadis itu dan berbalik untuk berjalan ke arah rombongan orang-orang sakti klan kekaisaran yang datang. Saat dia berjalan, tubuh dan jiwanya mulai terbakar. Wanita itu mengikutinya dari dekat, sebagaimana yang dilakukannya di masa lalu, tanpa mempedulikan apakah dia orang yang tidak berguna atau orang suci sejati. Bersambung.